Shalom orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi di Apa Kata Alkitab. Kita masih dalam series 10 virus yang sulit dilawan oleh orang muda. Dan hari ini kita akan masuk dalam pembahasan virus keinginan yang terlalu tinggi. Kita akan belajar bersama dari kitab 1 Petrus pasalnya yang keempat ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Memiliki keinginan yang tinggi atau harapan yang tinggi tidak ada salahnya di dalam selama itu masih dapat dibarengi dengan adanya komitmen yang tinggi juga untuk mewujudkan hal tersebut. Tetapi titik persoalannya adalah pada hari-hari ini ada banyak anak muda yang pada akhirnya hanya hidup di dalam mimpi yang terlalu tinggi tanpa berjuang untuk mewujudkan hal tersebut, sehingga dia hidup ada di dalam halusinasi atau dia hanya berhayal, dia hanya mengandai-andai. Andai kata saya mendapatkan ini, andai kata saya punya ini, andai kata, dan dia terus berandai-andai sehingga pada akhirnya tidak mempergunakan waktu yang dimilikinya dengan baik untuk mencapai sesuatu yang lebih real atau lebih dapat diukur yang bisa dia dapatkan di dalam hidupnya. Karena itu virus keinginan yang terlalu tinggi ini sangat berbahaya ketika tidak dibarengi dengan komitmen yang tinggi juga untuk mewujudkan hal tersebut. Nah, bagaimana supaya kita terhindar dari virus yang sangat berbahaya yang sering kali dan saat ini sedang marak menyerang banyak anak muda? Bagaimana kita bisa menangkal virus ini? Bagaimana kita bisa melawan virus ini sebagai seorang anak muda? Di dalam kitab 1 Petrus 4 ayat 7 di sana dikatakan bahwa karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah belajarlah untuk menguasai dirimu. Belajarlah untuk menguasai keinginan-keinginan yang muncul di dalam dirimu sendiri sebagai seorang anak muda. Baik itu keinginan yang dipicu oleh mata yang melihat sesuatu atau keinginan yang muncul dari dalam hati karena kita merasakan sesuatu dan pengen untuk mendapatkan hal tersebut. Rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan, kita harus belajar untuk menguasai diri. Jangan sampai kita menjadi orang yang ekspektasinya tinggi sekali sedangkan realitanya low, artinya di bawah dari rata-rata. Jangan sampai kita menjadi orang muda seperti itu, tetapi kita belajar untuk harus menjadi orang muda yang menguasai diri. Ketika kalau kita mau memiliki ekspektasi yang tinggi, kita juga harus memiliki komitmen yang sama tingginya juga untuk mewujudkan ekspektasi tersebut menjadi realita. Berapa banyak anak muda yang hari ini terbius oleh apa yang divisualisasikan oleh media sosial dan dia mulai berhalusinasi. Wah, andai kata saya bisa liburan ke Labuan Bajo, andai kata saya bisa liburan ke Paris, andai kata saya bisa berlibur ke Switzerland. Lalu dia pasang status-status di Instagram, di Facebook, di WhatsApp-nya dia taruh foto-foto orang-orang yang sedang berlibur ke tempat tersebut dan dia merasa senang ketika banyak orang berkomentar, memberikan pendapat tentang apa yang sedang dipostingnya tersebut. Padahal bukan dia yang benar-benar sedang mengalaminya atau merasakan hal tersebut. Itu foto orang lain yang diambilnya lalu dipostingnya. Nah, ini ciri-ciri orang yang sedang hidup dalam halusinasi, orang-orang yang sedang hidup dalam ekspektasi yang tinggi, pada realitanya di sini. Realitanya ada di rumah, tetapi postingannya adalah tentang liburan. Ini hati-hati rekan-rekan orang muda. Ini merupakan ciri orang yang hidup dalam keinginan yang terlalu tinggi yang tidak dibarengi oleh apa yang disebut dengan komitmen yang tinggi juga untuk membuat hal tersebut menjadi nyata. Karena itu virus ini hari-hari ini sedang merajalela dan sedang membuat banyak orang untuk terbuai di dalamnya. Ditambah dengan menunjangnya banyak teknologi atau media sosial yang mendukung seseorang untuk
lebih lama dalam berhalusinasi, lebih lama dalam hidup berandai-andai, lebih lama menikmati. Dia menghabiskan waktu bisa 1 hari, dia hanya cari-cari foto, dikumpulin di dalam galeri handphonenya, lalu diposting, lalu dia mendapatkan komentar begitu banyak dari orang, dan dia merasa bahwa wah, saya berhasil membuat banyak orang engage dengan apa yang saya posting. Padahal engkau sedang terkena virus daripada keinginan yang terlalu tinggi. Karena itu hati-hati rekan-rekan orang muda, belajarlah untuk menguasai dirimu, karena virus ini ada di sekitarmu dan setiap hari dia sedang mengincar untuk menginfeksi kamu dengan keinginan-keinginannya, membuat kamu tidak produktif menggunakan waktu-waktu yang ada, tetapi justru membuat kamu berhalusinasi dan hidup berandai-andai, padahal faktanya tidak demikian. Yang kedua adalah engkau harus belajar untuk tidak membanding-bandingkan dirimu dengan orang yang terlalu jauh di atasmu. Jangan membandingkan dirimu dengan kesuksesan seseorang yang kelihatannya terlalu jauh. Ketika engkau bermimpi untuk mau menjadi seperti orang tersebut yang kelihatan sukses di matamu, dan engkau sendiri sedang mau menjadikan orang tersebut sebagai figur untuk memicu dirimu bekerja keras, belajar lebih rajin, berjuang lebih keras lagi untuk mencapai impianmu, untuk ada di dalam karir seperti figur yang sedang engkau jadikan sebagai contoh. Itu it's not problem. Tapi yang menjadi masalahnya adalah ketika engkau menghabiskan banyak waktumu dan mulai membanding-bandingkan dirimu dengan orang-orang yang kondisinya jauh di atas daripada kamu. Baik itu kesuksesannya yang begitu jauh di atas daripada kamu, harta kekayaan yang begitu jauh di atas daripada kamu, yang seolah-olah ketika kamu berdiri di depan orang tersebut, kamu tidak bisa untuk menggapainya. Rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan, belajarlah untuk tidak membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Sejak kita kecil memang orang tua sering kali membanding-bandingkan kita dengan anak tetangga. Mereka selalu bilang bahwa kamu harus tuh seperti si ini, dia begini bla 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 bla. Kamu harus tuh seperti ini. Orang tua kita memang sudah terbiasa mendoktrin kita sejak kecil dengan membanding-bandingkan kita dengan orang-orang yang mereka lihat, yang mereka harapnya adalah supaya kita sama seperti orang yang mereka lagi bandingkan kita dengan orang tersebut. Dan itu kemudian ternyata tidak sadar tertanam di dalam diri kita, dan kemudian ketika kita dewasa menjadi orang muda, lalu kita coba mulai untuk membanding-bandingkan diri kita. Kita mulai membandingkan diri kita dengan kesuksesan si A, kita mulai membandingkan pencapaian kita dengan pencapaian si A, si B, kita mulai coba membandingkan kecantikan, ketampanan kita dengan si A dan si B. Kita mulai untuk membanding-bandingkan. Rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan, ingat bahwa Tuhan menciptakan kita dengan maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Artinya tentang kesuksesan dan tentang keberhasilan, tentang kekayaan, tentang segala hal, Tuhan mendesainnya berbeda-beda. Jadi stop compare yourself with others. Jangan membuat dirimu coba-coba engkau sandingkan dengan orang lain, dan orang itu ternyata jauh melampaui dari kamu, sehingga kamu pada akhirnya stop untuk menjadi orang yang berkembang, orang yang produktif, orang yang membawa perubahan, orang yang berbeda dengan orang lain. Kita tidak diciptakan Tuhan untuk sama-sama semuanya menjadi tangan. Tuhan tidak menciptakan kita semuanya menjadi kepala. Tuhan tidak menciptakan kita semuanya menjadi kaki dan seterusnya. Masing-masing dengan fungsinya. Ada menjadi tangan, ada menjadi kepala, ada menjadi mata, ada menjadi kaki, dan seterusnya. Tujuannya adalah supaya saling bekerja sama, memperlengkapi satu dengan yang lain, untuk bekerja bersama membuat satu perubahan, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu rekan-rekan orang muda, berhenti untuk membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Karena ini akan membawa engkau masuk pada satu kebiasaan, yaitu engkau terjerat dalam keinginan daripada virus, keinginan yang terlalu tinggi. Pada akhirnya engkau berhenti untuk berjuang, atau yang kedua, engkau akan menjadi stres dan depresi. Berhati-hatilah dengan virus keinginan yang terlalu tinggi ini, karena seringkali ini akan melemahkan engkau, bahkan akan melumpuhkan engkau pada satu titik tertentu. Yang ketiga, cara untuk terhindar dari virus keinginan yang terlalu tinggi adalah
Jangan belajar untuk memuaskan keinginan matamu. Stop untuk memenuhi keinginan matamu. Stop untuk memuaskan keinginan daripada apa yang engkau lihat, lalu engkau langsung pengen hal itu, kau ingini hal itu, dan kau berusaha untuk hal itu menjadi milikmu. Berhati-hati dengan keinginan mata. Kalau rekan-rekan orang muda memuaskan keinginan mata, maka ini akan menjerat engkau pada hal-hal yang membuat engkau terjebak pada keinginan virus daripada keinginan yang terlalu tinggi. Rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan, mata adalah pelita tubuh. Kalau mata itu terang, maka teranglah seluruh tubuh. Kalau mata itu gelap, maka gelaplah seluruh tubuh. Karena itu virus keinginan yang terlalu tinggi ini biasanya menyerang pertama kali pada mata seseorang. Ketika seseorang belajar untuk memuaskan keinginan matanya, maka virus ini merasa bahwa dia mendapatkan tempat yang tepat untuk berkembang dengan begitu baik, berkembang dengan begitu subur, berkembang, dan dia akan mendorong orang tersebut pada akhirnya hidup dalam ekspektasi yang tinggi, padahal realitanya tidak demikian, sehingga orang tersebut akhirnya terjerat di dalam satu kondisi di mana dia hidup dalam imajinasi, hidup dalam ekspektasi tanpa ada satu pun yang menjadi realita. Dia hidup di dalam hal-hal yang sepertinya dia merasa bahwa dia memiliki, padahal itu tidak dia miliki. Rekan-rekan orang muda, hati-hati, karena ketika engkau memuaskan keinginan matamu, maka mata itu akan membawa engkau pada kerusakan-kerusakan mental yang lainnya. Engkau mulai mengingini dan engkau akan berjuang, dan kalau perjuanganmu kau coba dengan cara yang benar dan tidak berhasil, engkau pasti akan coba dengan cara yang salah, yang kemudian membawa engkau jatuh di dalam dosa-dosa seterusnya. Hati-hati, jangan pernah untuk puaskan keinginan mata, karena keinginan mata itu selalu akan punya banyak keinginan. Dan engkau kalau puaskan satu, dia akan memunculkan keinginan lagi yang lain. Karena itu belajar, ketika engkau melihat sesuatu dan langsung engkau merasa bahwa saya pengen ini, kau harus ambil waktu jeda sebentar, tarik nafas dan berpikir, apakah yang engkau pengenkan ini, itu bermanfaat bagimu? Apakah itu satu kebutuhan? Ataukah itu hanya untuk memuaskan keinginan daripada dirimu sendiri atau menjawab keinginan matamu saja? Rekan-rekan orang muda, meskipun engkau punya uang yang cukup, meskipun mungkin engkau punya kemampuan untuk menjawab semua keinginan matamu, tapi belajar untuk mengontrol matamu, karena ini akan memimpin engkau pada jalan-jalan yang salah, di mana engkau pada akhirnya juga akan menjadi seorang pengelola kekayaan yang Tuhan titipkan itu dengan tidak bijaksana, dan pada akhirnya Tuhan begitu sedih melihat kehidupan kita. Demikian apa kata Alkitab untuk kita semua tentang virus keinginan yang terlalu tinggi. Kiranya renungan ini dapat menolong rekan-rekan orang muda untuk belajar menghentikan segala keinginan-keinginan, belajar untuk menguasai diri, belajar untuk tahu bahwa Allah mau kita sebagai orang muda, kita hidup dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang memang firman Tuhan mau untuk kita lakukan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Bertumbuhlah di dalam Tuhan, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.